guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Edi Putri. Saya dari kelas Manajemen Dakwah 1956B, NIM 19305040406, Prodi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang. Baiklah, saya di sini ingin memenuhi tugas kuliah, yaitu ujian akhir semester mata kuliah tafsir dan hadis, yang mana di sini saya akan menjelaskan tentang hadis semangat bekerja keras. Baiklah, sebelum saya memulai memaparkan materi yang sudah saya pilih, saya ingin meminta maaf kepada teman-teman sekalian yang sudah menonton video ini apabila saya di sini masih melihat teks atau masih melihat materi, karena saya di sini masih belajar dan saya belum terlalu paham dengan materi ini. Oleh karena itu saya melihat teks. Baiklah, kita kembali lagi kepada materi tadi, yaitu hadis tentang semangat bekerja keras. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Rasulullah pernah bersabda, "Tiada makanan yang baik bagi anak Adam kecuali yang ia dapat dari tenaganya sendiri. Sungguh Nabi Daud alaihissalam makan dari hasil tangannya sendiri." Dan dalam hadis lain yang diriwayatkan Baihaqi, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya baik-baik mata pencaharian adalah orang berwirausaha." Islam sebagai agama Allah yang sempurna memberikan petunjuk kepada manusia tentang bidang usaha yang halal dan cara berusaha. Keagungan Islam tidak hanya memerintahkan manusia bekerja untuk kepentingan individual secara halal, namun juga mengajarkan cara manusia berhubungan baik sesama bagi kepentingan dan keuntungan kehidupan mereka di bumi. Sebagai umat Islam, menjaga semangat dalam bekerja menjadi sebuah keharusan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Karena itu, Islam benar-benar mengajarkan umatnya untuk bekerja keras, mandiri, dan tidak pantang menyerah. Setidaknya terdapat beberapa dalam kandungan Al-Quran maupun hadis yang dapat menjadi rujukan pesan tentang semangat kerja keras dan kemandirian ini. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Rasulullah pernah bersabda, "Amal yang tidak baik adalah pekerjaan yang dilakukan dengan cucuran keringatnya sendiri." Islam memandang bahwa bekerja merupakan suatu kewajiban bagi setiap insan, karena dengan bekerja seseorang akan memperoleh penghasilan yang didapat, memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan juga keluarga, serta dapat membiarkan maslahat bagi masyarakat di sekitarnya. Dalam sebuah hadis disebutkan dari Anas radhiyallahu anha berkata, Nabi SAW bersabda, "Bukan orang yang baik di antara kamu orang yang meninggalkan kepentingan dunia untuk mengajar akhiratnya, untuk meninggalkan akhirat karena mengejar dunia, sehingga dapat mencapai keduanya, karena dunia bekal untuk akhirat dan kamu juga menyandarkan diri pada belas kasihan orang." Menurut Isa Abduh dan Ahmad Ismail Yahya dalam Al-Amal fi Al-Isim, Islam adalah agama yang menekankan amal atau bekerja, sebab amal atau bekerja merupakan salah satu cara praktis untuk mencari mata pencarian yang diperolehkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bekerja dalam Islam merupakan kewajiban bagi setiap individu atau kelompok. Konsep amal dalam Islam sangat luas dan tidak hanya menyangkut soal bisnis atau dagang. Amal adalah setiap pekerjaan yang dilakukan manusia yang pantas untuk mendapatkan imbalan ataupun upah, baik berupa kegiatan badan, akal, indera, maupun seni. Dalam sebuah kitab dijelaskan, orang yang dengan ikhlas bekerja keras, Allah Subhanahu wa Ta'ala
akan memberikan beberapa ganjaran seperti yang pertama, akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dihapuskan dosa-dosa tertentu dan tidak dapat dihapuskan dengan sholat, puasa, dan sedekah. Yang ketiga, mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, terhindar dari azab neraka. Dan yang terakhir, bekerja mencari nafkah digolongkan dalam fisabilillah. Oleh karena itu, di tahun ini patut kita terus menjaga semangat kerja keras dengan keringat kita sendiri. Walaupun kita berada di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kita harus tetap semangat bekerja, baik di rumah maupun di tempat kerjanya masing-masing. Dengan begitu, kita insya Allah termasuk ke dalam golongan yang selamat dunia dan akhirat. Amin. Jadi kesimpulan yang saya jelaskan ini, kita harus tetap semangat kerja keras walaupun banyak rintangan, dan kita terus bekerja karena itu merupakan kewajiban bagi Allah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan jelaskan. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.